Emang gobo ya. Oke, Ya, Pak. memang badan gue gede. Tinggal ada yang nanya, tinggi banget menterinya ya 184. Rata-rata pegawai Kementerian Keuangan paling 170, 172, 173 kan tabrak jatuh pasti. Ya. Oke, baik. Ini dulu begini salah, ini dulu ini salah. Ke depan kita gabung yang salah kita buang, yang betul-betul kita gabung sehingga ekonomi akan tumbuh lebih pesat dan rakyat juga akan lebih senang. Oke. Jadi saya perlu landasan itu bukan untuk jelek-jelekin orang, tapi untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa saya tahu kelemahannya dan saya tahu gimana betulinnya. Bukan sombong ya. Artinya kalau ngomong itu sombong. Artinya formula yang kemarin kurang tepat ya, Pak? Bukan kurang tepat, tapi separuh-separuh. Oke. Seperti saya bilang dulu di berbagai forum, waktu zaman Pak SBY, private sector doang. Sedikit jalannya, pemerintah sedikit. Waktu zaman Jokowi, pemerintah utamanya mendrive ekonomi, tapi swastanya boleh dibilang hampir diberhentikan. Oke. Ke depan kita akan bantu supaya dua mesin ekonomi itu jalan. Ya, oke. Nah itu bukan saya pintar karena pengalaman ngelihat selama 20 tahun, jadi ngerti salahnya di sini. Ya. Karena kan gini Pak, mulai dari dana pemerintah yang diparkir, kemudian diguyur. Bentar, ini kok jadi ngomong serius? Ini selama ulang tahun doang. Ini mumpung Menki kemari ya kan gitu. Mulai dari dana pemerintah yang diparkir Pak, kemudian diguyur ke Himbara, kemudian masalah sistem pajak, kemudian juga masalah cukai rokok ya. Saya nggak tahu yang dimaksud Fir'aun oleh Bapak siapa, tapi itu yang jelas pemerintah lah. Karena menetapkan cukai pemerintah. Ya Fir'aunnya pemerintah. waduh. Tolong ya. Sekarang udah nggak boleh. Justru dari kesalahan itu kita perbaiki. Artinya mungkin ke depan cukai rokok nggak naik lagi segitu-segitu aja, tapi kepentingan para produsen rokok dan para pegawai di industri rokok kita jaga dengan memastikan nggak ada produk ilegal lagi. Oke. Itu nggak gampang tapi pasti kita bisa bereskan. Ya. Oke, baik. Pak Purbaya, kita juga ingin tahu ya Pak, behind the skin-nya. Itu pertanyaan tambahan banyak amat. Ada 10 Pak pertanyaannya. Banyak banget. Ini ujian. Pak Pur, kita ingin tahu behind the skin-nya. Ketika mendapat amanah dari Pak Prabowo, pesan utama apa dari Pak Presiden? Nggak ada pesan. Sama sekali Pak? Nggak ada pesan seingat saya. Arahan Pak, arahan ke depan. Nggak ada arahan juga. Pokoknya merah putih aja. Iya. Semua untuk merah putih ya udah. Tapi gini Bapak, ada kesan Bapak kan ngegas nih, berarti Bapak backingnya nih kok ngeri Pak. Kenapa? Ini kan Bapak langsung ngegas nih. Artinya, Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Loh, saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Oke. Saya biasanya kayak gimana dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya, apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, ini makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak. Saya pikir maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Oke. Pak, satu lagi Pak sebelum masuk ke sini nih Pak. Waduh, susah banget tuh. Waduh, pertanyaan susah.
Ya, meskipun tidak sebulan Pak, di internal lapangan Banteng masih aman Pak? Maksudnya Ya di Kemenkyu. aman gimana? Ya artinya birokrasi dan sebagainya. Aman, saya badannya gede, macam-macam gue tumbuk aja jatuh dia. Tapi enggak, mereka juga sebagian besar teman lama, jadi nggak ada masalah. emang gobo ya. Oke, Ya, Pak. memang badan gue gede. Tinggal ada yang nanya, tinggi banget menterinya ya 184. Rata-rata pegawai Kementerian Keuangan paling 170, 172, 173 tabrak jatuh pasti. Ya. Oke, baik. Pak, ini kita agak santai dikit ya. Ini kita mau tahu nih, Pak Purbaya pernah nggak sih terbayang sampai pada posisi ini ketika mengawali karir di bidang keuangan, Pak? Nggak pernah. Saya sekolah itu pindah ke keuangan dari engineer. Itu cuma disuruh istri aja, udah syarat kawin, udah selesai, titik. Oke. Udah. Bapak saya pernah lihat di podcast sampai sempat nggak sanggup ya, Pak? Oh iya. Karena ternyata susah tuh sekolah ekonomi itu. Jadi saya pikir saya kan orang ITB kan sombong. Iya. Pinter-pinter lah ya. Gua juga emangnya pinter juga di ITB juga masuk perusahaan yang susah masuknya. Gaji gede. Itu susah sekali ini ya, teknologi juga susah. Saya udah ngerasain semua, saya pikir kalau saya udah sepinter ini nggak ada yang bisa saya kuasain, pas saya jagoan. Ternyata begitu belajar ekonomi 2 bulan udah pusing, saya nggak ngerti. Bukan nggak ngerti bahasa Inggris, ilmunya terlalu tinggi karena saya masuk dari S1 langsung S3. Iya. Ya udah sempat bilang menghadap istri. Iya. Jadi kalau ingat sekali, Juni kita pulang. Yang lihat serius, ya Juni kita pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta kamu saya cerai. Ya takut lah kalau gitu, gua rugi. Tapi itu betulan, bukan dikarang, itu betulan. Iya. Tapi karena saya pandang ancaman yang positif, saya ikut. Oke. Indonesia cerah nggak Pak ke depan, Pak? Kalau saya di sini pasti cerahnya. Karena saya nggak separuh-separuh kerjaannya ini. Saya belajar ekonomi yang susah itu. Iya. Untuk ini emang. Untuk ini, jadi saya akan usahakan semaksimal mungkin bisa supaya berhasil. Oke. Saya kita target 8 tapi nggak dapat 8, lihat saya dapat 7 aja asal terus-terusan, udah bagus juga. Oke. Tapi saya yakin pelan-pelan kita akan bergerak ke arah sana. Apakah di bawah Pak Purbaya Indonesia akan bisa lebih bebas dari dominasi lembaga keuangan global, Pak? Maksudnya apa? Kita emang nggak tergantung lembaga keuangan global. Maksud Anda siapa? Iya. IMF nggak pernah ada di sini. IMF ada di sini. World Bank kita sekarang minjem ke World Bank cukup banyak juga. Tapi kalau saya lihat kan bunganya juga nggak murah-murah amat. Jadi pelan-pelan saya bisa kurangin juga. Oke. Jadi kita bisa langsung market base. Kalau ekonomi kita bagus, kebijakan fiskal dan moneternya prudent, pasti orang mau invest di Indonesia. Jadi nggak usah takut. Indonesia cerah, Pak? Cerah banget. Siap. Terima kasih Pak Purbaya. Sukses selalu.